Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim, NPM 1957051014. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Yang pertama, pengertian. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar Boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Yang kedua, hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N. X dikali Y sama dengan Y dikali X. Dan penjumlahan gerbang logika OR, yaitu X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Di sini bisa dilihat dari tabel kebenarannya. Catatan: pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Yang kedua, hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N. W dikali X dikali Y sama dengan W dikali X dikali Y. Ini contoh tabel kebenarannya. Penjumlahan gerbang logika OR, W ditambah X ditambah Y sama dengan dalam kurung W ditambah X tutup kurung ditambah Y. Bisa dilihat ini contoh tabel kebenarannya. Catatan: pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengelompokkan posisi variabel, dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Di sini W dikali X ditambah Y sama dengan WX ditambah WY. Di sini bisa dilihat contohnya. Lalu hukum N atau N-law disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut ini contohnya. X dikali 0 sama dengan 0. X dikali 1 sama dengan X. X dikali X sama dengan X. X dikali X sama dengan 0. Hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini adalah contohnya. X ditambah 0 sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan X. X ditambah 1 sama dengan 1. X ditambah X sama dengan X. X ditambah X sama dengan 1. Hukum inversi. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inverse ganda, kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai awal
atau ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input masukkan diinversi dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Berikut contohnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.